dilakukan Selasa, setiap hari Selasa ya Bapak Ibu. Nah hari ini nanti untuk eh, moderatornya akan dibawakan oleh Ibu atau Mbak ini? Ibu ya. Ibu, Ya, Ibu Pratnya Paramita. Beliau adalah pengurus PPPKMI Pusat Bidang 1 Peningkatan Profesionalisme dan Pendayagunaan Tenaga Promosi Kesehatan. Nah, hari ini nanti juga narasumber kita adalah Bapak Risang Ribatmaja, SBC UNICEF Indonesia. Untuk menyingkat waktu, langsung saja nih, ini saya lemparkan kepada Ibu Pratnya ya, Paramita. terima kasih Ibu Silakan. Vivi. Ada tupai di Sami-sami. atas dahan. Cakep. Dahannya ada di pohon beringin. Cakep. Saya ucapkan salam pembuka kepada semua para hadirin. Ya, keren-keren. Bertemu kawan yang lama tak sua, ternyata dia sudah bergelar sarjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Beserta warahmatullahi webinar semua, wabarakatuh. semoga dalam kesehatan dan bergembira. Amin. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran semua peserta yang ada di dalam diskusi ini, Kemisan. Sebelum presentasi, perkenalkan saya sebagai moderator. Panggil saya Prita, nama panggilan, tetapi nama di PPLKMI adalah Pratja Paramita. Akan menemani Anda selama 1 jam ke depan, yang dimana topik yang akan disampaikan oleh Pak Risang Rimbatnya, yaitu berjudul Extended Parallel Processing Model. Tentu Anda semua sudah tahu Pak Risang. Beliau ini sekarang ada di UNICEF Indonesia dan beliau sangat berpengalaman serta banyak sekali dan tidak diragukan terutama di bidang komunikasi. Kita tahu bahwa pemahaman PM ini merupakan dasar yang menjelaskan bagaimana orang merespons ancaman serta mereka bisa menerima apakah akan mengambil tindakan atau menghindari dari bahaya yang malah menghindari pesan itu sendiri. Nah, pertanyaannya ini penting apa tidak? Mengapa ini harus terjadi? Maka melalui diskusi ini kita akan mencoba menggali lebih dalam lagi dan memahami bagaimana EPPM ini dapat diterapkan dalam strategi komunikasi kesehatan dan kampanye dari publik barangkali dan ada di lingkungan kita sehari-hari. Kepada Pak Risang, layar saya serahkan. Terima kasih Ibu Ibu Prita berarti panggilannya tadi ya. Ya, betul, Pak. Walaupun tulisannya Pradnya Paramita gitu ya. Salam kenal Bu. Iya, Pak. Jadi seperti disampaikan Ibu Prita, kita hari ini belajar tentang EPPM. Ini cerita kelas teori ya. Suara saya kurang jelas. Moga-moga sudah jelas sekarang. Sudah cukup jelas? Masih agak kecil Pak Risang? Oh, kecil Iya, ya. agak Coba kecil. Iya. kecilnya kecil sekali atau Agak jauh kecil. gitu suaranya Pak Risang. Tidak seperti Bu Prita tadi suaranya luar biasa. Masuk. Oh, gitu ya. Iya. Seperti ini Masih coba Pak Risang. masih ya. Iya, kenapa itu Pak Risang? Ini juga saya tidak tahu kenapa ya. Coba kita cek dulu. Kenapa suaranya kecil sebentar. Kalau seperti ini Ya, lumayan Pak Risang agak lebih besar. agak lumayan ya. Iya, agak lumayan. Ya, lebih jelas. Lebih jelas. Oh, coba Ya. kalau mic-nya kayaknya udah maksimum sih. Ya udah kalau gitu. Ya, ya, Pak. Nanti kalau terlalu kecil bilangin ya. Iya, siap. Dikabarin. Baik, Bapak Ibu sekalian kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga Ibu Bapak dalam keadaan sehat semua, tidak kurang satu apapun. Ya, nah kita hari ini mau belajar tentang satu teori yang coba saya tes gini. Nah, harusnya lebih keras nih. Satu teori yang sebetulnya sudah cukup umum sih, suka digunakan juga, terutama pada saat ini apa namanya KLB itu, ya Bu
Bu Prita ya, Bu Vivi ya. Kalau misalnya waktu kita bahas tentang KLB polio kemarin itu, kita kita kenalkan teori EPPM untuk basis nyusun pesan. Tapi memang EPPM itu memang kebanyakan buat menyusun pesan sih ya. Jadi konten pesannya seperti apa dalam keadaan krisis atau dalam keadaan KLB itu orang suka menggunakan teori EPPM. Tapi saya mau lepas dulu dari situasi krisis ya. Kita belajar secara ini dulu ya, secara praktis tapi dari sisi konteks teorinya ya. Jadi gini, kalau kalau kita ingat-ingat sesi pertama kita belajar kan TPB ya, the Plan Behavior ya model ya, Theory of Plan Behavior yang berasal dari Theory of Reason Action. Itu bilang bahwa perilaku orang itu ngikutin sikap dan ini apa terutama sikap gitu ya. Yang kedua sih subjective norms ya. Lalu ada perceived control. Tapi intinya kalau bicara sikap itu sebagai dasar uh, variabelnya itu bicara tentang sesuatu yang dia mau capai, manfaat yang mau diambil apa gitu ya, yang dianggap penting gitu. Terus kita setelah itu belajar tentang transvertical model TTM itu yang melihat perilaku itu bertahap, jadi bukan on off gitu. Sebelumnya merokok kemudian berhenti merokok, seolah cuma dua sisi itu aja gitu. Kan enggak ternyata. Ketika orang misalnya belum berhenti merokok, artinya masih melakukan perilaku yang secara kesehatan pengen diubah, itu sebenarnya di situ ada tahapan-tahapan yang lebih detail gitu. Apakah dia mikirin, apakah dia belum sama sekali mikirin, apakah dia sudah mempersiapkan dan sebagainya. Ya. Lalu berikutnya kita belajar teori tentang ini kan apa? Ngomongin tentang pembentukan kebiasaan, habit building gitu ya. Jadi untuk pelaku-pelaku jangka panjang, kebiasaan menjadi penting. Nah, kebiasaan itu bukan rutinitas, bukan pelaku yang punya tujuan. Jadi udah di atas dari TPB gitu. Jadi kita bicara sesuatu yang dilakukan secara otomatis tanpa memandang apakah dia itu punya motivasi atau enggak atau dalam keadaan apapun gitu. Dilakukan ya dilakukan aja gitu ya. Nah, untuk itu waktu itu kita belajar tentang behavior model ya. Behavior model yang mengandalkan itu apa namanya triggering ya. Loopnya itu kan triggering ada pemicu atau penanda lalu ada behavior lalu kemudian ada selebrasinya gitu ya, kurang lebih kalau secara praktis gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke yang keempat, bicara tentang EPPM, Extended Parallel Process Model. Ini sih sebetulnya ngeliatnya gini Bapak Ibu ya, ngeliatnya dasarnya adalah tentang fear atau ketakutan. Jadi ngajak orang dengan pesan-pesan yang menakutkan, atau dengan kata lain menakut-nakuti lah. Awalnya dipikir kalau kita menakut-nakuti orang, maka dia akan mengubah perilakunya. Awal sejarah teori ini seperti itu. Dulu namanya bukan EPPM ya, tapi intinya adalah menggunakan fear untuk mengajak orang mengubah perilakunya. Gitu. Nah ngomong-ngomong tentang fear atau rasa takut, takut apa? Takut mati, takut sakit, takut kehilangan, takut ya pokoknya takut. Coba deh Bapak Ibu tulis di chat. Ini untuk melihat applicability dari teori ini sendiri ya kepada diri kita. Pernah nggak sih kita melakukan sesuatu atau mengubah suatu perilaku gara-gara takut? Takut apa? Ya, coba dituliskan di chat ya. Saya pengen lihat, pengen baca. Perilaku apa yang sempat membuat ibu bapak takut sehingga kemudian membuat ibu bapak memilih perilaku yang lain. Nah, coba. Nah, cuma saya nggak kelihatan ini apa namanya chatnya Bu Vivi, Bu Prita, karena kalau saya pakai yang kontrol kontrol tadi ntar munculnya kotak-kotak jelek tuh, kayak gini kan muncul kotak-kotak. Ya, jadi ada yang menyatakan bahwa eh, kayaknya pas pandemi COVID deh, atau takut tertular COVID, takut Kanker. gemuk banget, makanya mengurangi makanan yang manis-manis, Oh, takut salah,
takut diabetes karena melihat orang cuci darah, Ya, ya, ya. takut jumpa sebelum waktunya, Pak, takut kena kanker, so pilih makanan yang tidak gosong. Nah, takut kolesterol, kurangi gorengan. Itu Oke, beberapa. oke. Saya baca tadi penyakit yang disebut itu ada yang PTM, ya, kanker, Iya, kolesterol, diabetes, dan ada juga yang penyakit menular, COVID. iya, Emang betul sih dua itu bisa digunakan untuk apa namanya contoh EPPM. Cuma nanti kalau untuk yang PTM, PTM itu kan perilakunya harus jangka panjang ya. iya, Misalnya menghindari makanan manis, atau makannya harus sayur, atau harus olahraga dan sebagainya. Nah, EPPM itu tidak cukup. EPPM itu ibaratnya starternya aja. Kalau menurut Fogg Behavior Model itu cuma starter aja. Starter nyala, tapi untuk running butuh bensin kan, butuh supir, pokoknya butuh otomatik. Nah, itu butuh kebiasaan. Nah, EPPM itu kalau di perilaku itu memang lebih mudah diterapkan untuk penyakit menular yang pencegahannya nggak terlalu ribet, nggak terlalu panjang gitu. Kayak misalnya, menghindari apa namanya diabetes gitu supaya kita misalnya pre-diabetik, jangan sampai jatuh jadi diabetik. Wah, olahraga seminggu 3 kali, harus latihan beban karena massa ototnya harus dinaikin ya. Terus misalnya makannya nggak boleh banyak karbo yang ultra proses seperti roti-rotian gitu ya. Apalagi gula itu, gula manis, minuman manis, itu jangan. Banyak sayur gitu. Protein bagus. Dan makannya juga ditata gitu. Awalnya makan apa, sayur dulu, buah, baru kemudian protein dan sebagainya gitu ya. Nah, itu butuh jangka panjang, artinya bukan sehari 2 kali saja. Nah, itu yang butuh butuh Fogg Behavior Model. Nah, kalau PPM ini yang pelakunya kurang lebih ringkas-ringkas lah. Ringkas, imunisasi, gitu ya, imunisasi pakai masker, gitu-gitu yang ringkas-ringkas lah ya. Nah, ini betul mengandalkan rasa takut, sama seperti Bapak Ibu ingat-ingat dulu zamannya COVID tuh, rasa takut tertular. Apalagi dalam keadaan itu ya. Jadi rasa takut tuh kadang-kala bukan hanya dari penyakitnya ya. Kalau kalau penyakitnya ganas, tapi kita udah tahu gimana mencegahnya, siapa yang akan kena gitu, dan cara cara penanganan kalau kena. Nah, rasa takutnya biasanya lebih berkurang ketimbang ketika penyakit itu sama sekali tidak kita kenal. Gimana nih? Jadi kita berada dalam ketidakpastian. Loh, kok dia meninggal? Kok ini masuk rumah sakit kok meninggal? Ini gimana nih? Ketakutan yang membuat panik itu rasa takut juga tuh. Nah, itu rasa takut yang muncul itu bisa menjadi salah satu faktor yang mengajak orang, itu yang membuat orang itu berubah perilakunya. Yang tadinya ngumpul-ngumpul waktu zaman COVID ya, kemudian jadi jadi nggak mau ngumpul, ataupun kalau ngumpul di tempat terbuka. Yang tadinya apa namanya nggak cuci tangan, ini cuci tangan pakai sabun ya. Kalau studi-studi yang saya ikuti ya, kalau cuci tangan pakai sabun sebelum COVID itu angkanya kecil itu, paling cuma 20% kali ya di waktu-waktu penting. Bahkan khusus buat ibu balita, ini pernah ada studi di 15 kota sama teman-teman USAID. Di 15 kota khusus buat ibu balita ya, di 5 waktu penting. Jadi sebelum menyuapi bayi, sebelum menyiapkan makanan, sebelum makan, setelah BAB, setelah membersihkan popok bayi gitu ya. 5 waktu penting. Itu ibu balita yang mencuci tangan pakai sabun di 5 waktu penting itu cuma 5%. Kecil itu, kecil banget. Padahal mereka adalah orang yang beresiko menularkan penyakit, entah itu virus rota, E. coli ke bayi. Nah, tapi kecil sekali gitu ya. Nah, tapi setelah COVID atau waktu COVID, wah, orang kan takut karena penyakitnya yang bisa membunuh, takut karena ketidakpastian, takut karena rumah sakit penuh dan sebagainya ya. Punya ketakutan itulah tinggi. Kemudian orang berubah. Makanya perilaku cuci tangan pakai sabun atau saat saat pandemi lumayan tinggi tuh. Angkanya tinggi 70-an% gitu ya. Tinggi, pokoknya banyak yang cuci tangan pakai sabun di waktu-waktu penting. Nah, setelah COVID, angkanya juga lumayan tuh, masih tinggi tuh.
Nah, ini adalah apa namanya perubahan akibat takut. Dan alhamdulillah itu saya juga bingung ya kok bisa sustain gitu ya, bisa berlanjut. Biasanya rasa takut itu sifatnya sementara. Jadi yang sifatnya emosional tuh biasanya sementara. Artinya ini teman-teman yang gerak di bidang CLTS tahu persis ya, yang STBM ya, Community Total Sanitation atau sanitasi total berbasis masyarakat itu tahu persis. Jadi waktu pemicuan yang dihajarkan atau yang disasar tuh rasa jijik. Rasa jijik gitu, rasa jijik, jijik banget. Nah, emosi itu harus cepat diproses menjadi perilaku. Karena kalau ada apa namanya, ada suara-suara lain gitu ya, yang menyadarkan akal sehat gitu atau daya kritis, itu bisa bubar tuh pertemuan, nggak ada hasilnya. Ini yang saya apa namanya dapat cerita dari kawan, ceritanya, wah Sang, saya udah fantasi ya pertemuan ya, udah saya bangkitkan rasa jijik gitu ya, pokoknya orang udah rasa jijik udah tinggi gitu, kelihatannya mereka udah mau tuh buat WC yang murah. Nah, itu kan yang disasarkan WC murah dulu gitu ya, yang 500.000 bisa lah gitu. Oh, udah tuh, udah mau tuh. Kemudian ada satu orang yang nyeletuk dan itu kritis gitu. Oh, Pak, bukannya kemarin tuh ada anggaran tuh untuk buat WC, kan Pak Bupatinya bilang gitu, ntar mau dibangun WC di desa-desa ini dan desa kita termasuk. Langsung berubah tuh. Oh iya, ya ngapain kita buat sendiri? Itu karena sifat emosi memang kadang-kala terbatas gitu, waktunya gitu, durasinya ya. Tapi bisa merubah takut. Nah, FPPM ini sebetulnya memanfaatkan itu tuh rasa takut yang kemudian membuat orang berubah perilakunya. Bisa, bisa ya, bisa tidak juga. Tapi yang jelas kalau rasa takut itu yang diserang tuh emosi ya, perasaan, bukan kognitif, pikiran. Nah, ini tolong kita bedakan ya Bapak Ibu ya, antara nyerang emosi sama nyerang pikiran tuh kalau dari sisi desain pesan tuh udah jelas berbeda ya. Kognitif itu maksudnya ya yang logis, sesuatu yang bisa dipikirkan, analisis dan sebagainya. Kalau emosi sih enggak, ya udah dirasakan ya. Nah, jadi pesan menakutkan kalau belajar di PPM itu sebetulnya yang bisa dibayangkan dan dirasakan. Itu yang akan menggerakkan. Jadi bukan yang logis atau yang argumentatif ya. Ini supaya kita samakan dulu persepsi kita ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya gini, ini contoh. Tadi ada yang menyebut kanker sekalian ya. Kita bahas pesan, dua pesan tentang kanker juga. Cuma satu ya, ada yang pakai pendekatan emosional, yang satunya lagi ada yang lebih logis, kognitif gitu. Coba Bapak Ibu, yang mana nih? Kalau yang emosional yang mana nih? Yang warna putih atau yang warna hitam? Yang warna hitam. Nah, Gitu. iya betul. Yang warna hitam ya. Jadi kalau warna putih, kanker serviks menyebabkan 19,1% dari total kematian akibat kanker pada perempuan. Nanti ini kalau misalnya buat orang yang awam atau tidak paham konteks 19% itu maksudnya apa ya? Buat orang yang paham, dia akan mikir membandingkan 19% dengan, oh kalau payudara sekian persen. Jadi itu main pikirannya. Nah ini di ranah kognitif ya. Tapi kalau yang kanan, Bu Rina kemarin meninggal karena kanker serviks loh. Padahal anaknya masih kecil, kasihan dan ganas banget itu penyakit. Kebanyakan, ini yang saya tahu dari dokter ya, kebanyakan yang ketahuan kedeteksi kanker serviks itu lewat semua. Lebih dari 50% lah, bahkan 70% tuh yang ketahuan, positif nih, udah tinggal menunggu waktu ya, nggak bisa selamat. Makanya dia jadi pembunuh perempuan nomor 2 setelah kanker payudara. Nah, ini pesan-pesan yang sebenarnya menyasar lebih ke emosi ya. Nggak banyak statistik, nggak banyak hal-hal yang sifatnya lebih logis, argumentatif dan sebagainya. Nah, hal yang sama sebetulnya ya, Bapak Ibu, pesan yang sama, cuma dikemasnya secara berbeda. Nah, PPM sebenarnya mengejar yang ini ya,
mengejar yang hitam ini, mengejar serangan ke emosi ya. Tapi apakah selalu emosi takut, rasa takut itu bisa menghasilkan perilaku? Nah, kenyataannya sih nggak selalu begitu ya. Kadang berlebihan dia menghasilkan stigma. Iya, stigma. Kayak misalnya TBC, bicara TBC. TBC itu kan stigmanya udah bergeser nih dalam 20 tahun terakhir. Kalau dulu misalnya stigmanya itu dilekatkan sama orang itu, wah ini orang apa namanya punya dosa nih, wah berdosa. Atau orang ini kena santet, wah guna-guna, makanya muntah darah. Oh orang ini miskin gitu. Kan lebih ke sana ya dulu itu. Ini Bapak Ibu yang berkecimpung dalam dunia TBC ya, penanganan TBC paham betul nih. Tapi di 5 tahun belakangan kayaknya berubah tuh. Tetap ada stigma. Taunya kan ada diskriminasi, taunya ada pengucilan, taunya kan ada orang menghindar. Tetap ada stigma. Tapi dasarnya bukan yang tadi itu, tapi lebih ke ini takut, takut, takut kena TBC sebagai penyakit yang berbahaya dan mudah menular gitu. Ya. Jadi bisa menghasilkan stigma, ketakutan itu. Jadi kalau kita menyampaikan masalah kesehatan dengan pesan menakutkan kayak tadi, itu bisa tuh menghasilkan stigma. Tapi di sisi lain bisa juga membuat orang pasrah. Ya udah kalau kena ya kena. Ya kayak COVID kemarin itu, stigma ada. Stigma kan ngikutin tuh. Pertama, wah ini orang kaya nih yang habis dari mana. Terus kedua dekatan pada nakes karena kebanyakan nakesnya kena gitu. Tapi gilirannya semua orang udah kena, stigma itu kan hilang. Iya, karena stigma itu biasanya harus ada kelompok khusus gitu. Jadi kelompok tertentu gitu, di mana kita bisa meletakkan menstigmanya gitu ya. Tapi di COVID juga kita kenal sebagian orang sikapnya malah pasrah gitu. Ya udah kena mah kena gitu ya. Urusan Allah itu mah gitu. Atau bahkan ada yang nggak mau tahu, bahkan melawan gitu. Jadi pesan menakutkan itu bisa diterima orang secara berbeda. Nah, makanya teori EPPM itu sebenarnya berkembang dari gimana memanfaatkan pesan menakutkan itu. Jadi apakah hanya dengan elemen menakutkan? Kalaupun elemen menakutkan, elemennya seperti apa aja, dimensinya apa. Terus kalau dibutuhkan elemen lain, elemen apa itu? Supaya bisa mengarahkan orang ke perubahan perilaku. Ya. Karena nggak semua orang suka pesan menakutkan. Tadi saya kasih contoh gimana tanggapan orang bisa bervariasi, tidak selalu ngikutin apa yang kita rekomendasikan dengan pesan menakutkan itu. Tapi kalau pengambil kebijakan, ya itu bahkan suka menghindar pesan menakutkan itu, karena bisa dianggap merusak reputasi, ya reputasi gitu loh. Makanya kadang saya curiga kok ini misalnya polio kita udah kemana-mana banyak gitu ya, dari Aceh sampai Papua ada kasus-kasusnya, Jawa juga ada gitu ya. Tapi kok tidak di blow up gitu ya, tidak dikomunikasikan secara gamblang. Apa dugaan-dugaan saya apa malu gitu ya, pemimpin kita malu kalau ada polio atau gimana gitu ya. Atau juga merasa bahwa ngapain sih nakut-nakutin gitu ya, karena nanti malah chaos, malah nggak jelas gitu. Ya kayak COVID kemarin gitu. Orang takut kemudian pelakunya kan menjadi chaos gitu ya. Wow, apa namanya? Ingat nggak dulu orang rebutan vitamin E, rebutan susu beruang, rebutan apa? Sampai diborong-borong semua barang habis ya. Nah, tapi intinya gini, kalau menurut EPPM itu, rasa takut masih potensial kok mengubah perilaku gitu ya. Asal asal dilengkapi gitu. Jangan hanya menakutkannya saja ya. Nah, lengkapnya itu kalau dalam bahasa yang lebih mudah begini. Rasa takut itu elemen pertama. Yang kedua rasa mudah. Mudah apa? Mudah melakukan perilaku yang disarankan ya. Jadi perlakuan yang disarankan itu sesuatu yang buat dia gampang dilakukan. Cuma gitu aja.
Nah, saya suka membuat pesan tuh biasanya kalau dua kayak gini, rasa takutnya itu ya udah dimaksimumkan, nggak usah ditutup-tutupin, tidak usah diringan-ringankan, ya. Tapi rasa mudahnya itu ditingkatkan, dinaikkan gitu. Nah, ini yang lebih potensial menurut EPPM ya, lebih potensial untuk membuat orang mengikuti perilaku yang dianjurkan. Ya, rasa takut, rasa mudah, terus kemudian eh, orang akan melakukan perilaku yang dianjurkan. Jadi kalau dalam bahasa kerennya itu adalah eh, fear gitu, perceive risk atau macam hal yang menakutkan, terus ada perceive efficacy gitu. Atau kalau kita sandingkan, ini adalah dua elemen yang harus ada dalam sebuah pesan sekaligus dan jangan dibalik-balikin. Dibalik-balik itu maksudnya rasa takutnya dikurangi, rasa mudahnya dikurangi juga. Jadi gini, rasa takutnya ditekan, tapi untuk melakukan perilakunya dibuat rumit. Nah, itu jelas-jelas tidak akan menghasilkan perilaku. Misalnya, contoh, waktu kasus polio. Kalau kita bilang, wah, polio itu nggak semudah itu kok menular sama anak kita. Nggak semudah itu kok menular. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang gizinya buruk, yang sudah diimunisasi, nah, misalnya gitu ya. Itu bisa nggak apa-apa kok gitu. Jangan takut. Jadi kecil kemungkinan kita kena gitu ya. Tapi untuk melakukan pencegahannya dibuat rumit, dibuat tinggi, dibuat susah. Oh, untuk mencegahnya yaudah kita makan yang makanan bergizi seimbang. Kita buat WC yang aman. Jadi harus ada septic tanknya, 2 kamar, dan kedap. Lalu imunisasinya lengkap ya dari awal sampai akhir. Nah ini namanya kebalikan. Rasa takutnya ditekan, rasa mudahnya juga ditekan sehingga perilakunya jadi susah. Jadi kalau ibarat orang agama ya, ini saya suka sanding-sandingkan. Sebenarnya teori EPP itu mirip-mirip teori ini, teori surga neraka. Kalau saya baca-baca gitu ya, saya diajarin ustadz saya juga itu kayak sama lah, itu masang kayak surga neraka. Maksudnya apa? Maksudnya lah kan neraka itu kan rasa takut ya. Jadi neraka itu jangan digambarkan, eh, jangan dienteng-entengi gitu. Jadi buat maksimum aja. Neraka panas sekali, iya panas sekali, nggak bisa keluar, iya nggak bisa keluar. Terus kemudian siksaannya begini begitu, wah seumur hidup, wah gitu ya. Orangnya dibakar, kayak kambing guling atau apalah gitu ya, dibuat takut. Saking panasnya kita misalnya nginjak nginjak lantainya mungkin ya, yang kobong yang kebakar kepala kita, wah gitu. Rasa takutnya dimaksimumkan. Tapi untuk mencegahnya agar nggak masuk neraka, itu dibuat mudah. Dibuat mudah tuh kalau diajarin agama misalnya Islam, ya itu mah cuma beriman aja. Ya tapi buat orang yang beriman sama yang sholat, zakat, biasanya cuma 3 itu ya. Nah itu nanti surga balasannya. Jadi dibuat ringan cara mencegahnya. Jangan kebalikan. Kebalikan tuh maksudnya nerakanya dienteng-entengi. Ya nggak panas terus-terusan lah, ada tempat buat mojok gitu. Nanti bisa minum juga kok, ada tempat buat minum. Tapi kemudian masuk surganya dibuat ribet. Oh ya harus potong kambing setahun sekali, harus naik haji, harus umroh. Oh sholatnya pun harus begini-begini begitu, harus teliti. Kalau nggak teliti nanti nggak cermat, nggak bisa, nggak diterima itu. Nah itu ribet gitu. Nah kalau gitu caranya, maka perilaku itu tidak akan terjadi. Ya, kenapa? Ya karena rasa takutnya ditekan, rasa mudahnya ditekan. Harusnya nggak kayak gitu. Kalau menurut teori PPM dan teori agama juga begitu ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang kalau bahasa kerennya kan ini, oh ya, perceived threat sama perceived efficacy itu menghasilkan perilaku yang dianjurkan. Nah sekarang kita bicara rumusan yang lebih lengkap ya Bapak Ibu ya. Perceived threat
dalam EPPM itu ada dua sebetulnya. Jadi severity dulu ya, perceived severity. Ini penyakit ini akibatnya ngeri loh, serius loh, ganas loh, wah bisa mati loh, wah gitu. Severe harus dianggap severe gitu. Yang kedua, yang pertama ya, jadi bukan bukan cuma ini apa namanya panu gitu putih enggak, tangannya bolong nggak gitu, terus merambat kemana-mana, oh gitu ya, harus severe. Terus yang kedua itu adalah ini mudah 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 menularnya, mudah kenanya, ya. Jadi saya bisa kena. Nah, kalau rumusan ini dapat, maka ada rasa takut. Jadi misalnya gini, kalau COVID ya, COVID, kalau analisis data untuk persepsi COVID ya kemarin itu, kebanyakan severity-nya dapat. Bahaya nih emang, bisa mati nih, bisa lewat nih, severe gitu. Serius nih, ganas nih, ngeri nih. Tapi saya nggak akan kena. Itu sih orang kota aja. Oh itu sih orang lain lah yang kena, bukan saya. Nah kalau gitu caranya, ya maka rasa takutnya nggak muncul karena cuma ada rasa rasa ini persepsi bahwa penyakit itu ganas. Tapi kalau tidak kena sama dia, ya nggak akan munculkan rasa takut. Dan kalau begitu nanti nggak akan muncul perilaku yang kita harapkan. Ya. Makanya harus ada dua komponen ini. Ya. Satu perceived severity, ngeri nih. Kedua bisa kena. Ya. Nah kalau misalnya hanya perceived threat tadi itu nanti resikonya itu ada stigma, ada fatalisme, sikap fatalis, ya pasrah, atau ada penolakan, denial gitu ya. Nah makanya kalau kita punya pesan menakutkan itu harus segera didampingi, ditempel gitu ya, segera dengan perceived efficacy, pesan yang menggambarkan itu mudah dilakukan supaya bangkit ya cuma gitu aja, mudah kok, cuma gini aja, simple, anak kecil juga bisa, tuh banyak yang bisa gitu ya. Nah ini pun ada dua komponennya, satu itu respon efficacy. Respon efficacy itu responnya, respon itu maksudnya perilakunya yang kita anjurkan. Jadi kalau kita melakukan ini ampuh nih, udah cukup itu aja, nah, cuma 3M aja udah beres. Jadi jangan di apa namanya ribet-ribetin dengan banyak hal, dan ini imunisasi ini apa namanya mencegah resiko sebesar 20%. Ya itu ntar nggak muncul itu perasaan bahwa ini tuh ampuh gitu. Jadi harus bilang ampuh. Jadi kayak kemarin misalnya vaksinasi COVID, ya walaupun sebenarnya belum tahu kan tingkat efikasinya berapa gitu ya. Kalau Sinovac kan taunya 60% udah berapa gitu ya. Tapi kalau dalam komunikasi kita nggak bisa bilang ini melindungi 60%, enggak. Ini ampuh lah. Pokoknya ini ampuh, manjur. Nah, gitu ya. Terus yang kedua, self efficacy. Ini untuk pesan yang menunjukkan bahwa kita juga bisa melakukan. Saya juga bisa. Oh, cuma gitu aja. Gampang ternyata melakukan itu. Ya. Nah, kalau rumusan ini ada, maka pesan yang kita sampaikan mungkin akan diikuti sama orang. Jadi perilaku yang kita anjurkan kemungkinan akan diadopsi oleh orang. Ya. Jadi ini dua komponennya. Nah, coba kalau kita ini analisis kemarin waktu COVID ya. Nah, saya nggak usah ini ya bahasannya ntar lah. Contoh dulu deh. Ya, contoh untuk polio misalnya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa kasih contoh yang lain ya. Sekarang gini, kalau komunikasi, Bapak Ibu, kesederhanaan itu menjadi penting. Karena kalau urusannya sama emosi, orang nangkapnya nggak banyak. Jadi bukan kognitif ya. Jadi bukan kognitif. Kalau kognitif ya banyak-banyak gitu. Tapi kalau kita pengen nyentuh perasaan, itu jangan banyak-banyak pesannya. Saya kalau ingat ini kan
poin ini saya ingat ini teman-teman imunisasi itu suka memasukkan segala akibat dari suatu penyakit gitu. Nanti misalnya polio, polio juga bisa menyebabkan meningitis loh. Polio juga bisa menyebabkan apa lagi ya? Kematian, bisa menyebabkan ini. Ya banyak gitu. Cuma kalau sebagai pengetahuan ya penting. Kalau sesinya edukasi ya nggak apa-apa, edukasi kan buat orang paham gitu ya. Paham. Jadi sifatnya lebih logis sebetulnya. Tapi kalau kita pengen nyasar emosi supaya orang itu segera berbuat sesuatu, misalnya mengimunisasi anak, yang nggak usah ribet-ribet sama kognitif. Oh, kita harus sebutkan 3 hal nih. Ya kadang-kadang kan penyakit itu kan virus misalnya itu kan bisa menyebabkan berbagai macam penyakit gitu ya. Kadang satu tapi macam-macam gitu. Ntar atau satu penyakit pneumonia disebabkan oleh banyak virus gitu atau banyak apa namanya patogennya banyak gitu ya. Tapi kalau kita ribet di situ nanti hilang rasa takut orang diganti sama keribetan memikirkan. Makanya kalau untuk Persib ya udah simpel aja. Lumpuh layu seumur hidup nggak bisa diobati. Mau dibawa kemanapun nggak bisa. Nah ini harus ditunjukkan perseverity-nya gitu. Fokus ke lumpuh layu udah fokus di situ aja. Gambarkan itu sebagai sesuatu yang udah kakinya mengecil, udah seumur hidup udah nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya kerja secara normal misalnya, atau apa olahraga, atau jadi atlet, atau jadi tentara, susah itu ya. Nah itu. Terus yang kedua perceive susceptibility. Nah ini juga mainnya emosi ya. Jangan mentang-mentang kita paham jalur transmisi penularan ya, penularan penyakit, kita buatnya jadi ilmiah. 4F. Wah, finger fly fields fluids. Wah, jalurnya ya. Itu fekal oral gitu. Enggak jangan gitu. Ini kalau main di EPPM itu mainnya di emosi. Jadi dibuatnya muatnya untuk ngajar emosi. Wah, ini kan kalau thread-nya misalnya apa fear-nya, severity-nya ini, terus kemudian untuk apa? Untuk susceptibility semua orang bisa kena, silakan diambil. Jangan terlalu kayak ini kan detail gitu ya. Detail. Boleh sih ngomongin beberapa yang panci gitu ya, kayak misalnya satu anak terdeteksi tapi sebenarnya dua anak itu yang terinfeksi. 200 itu menularkan selama 2 bulan. Iya 2 bulan. Kalau COVID kan cuma 5 hari tuh. Ini 2 bulan tuh orang itu membawa virusnya kemana-mana. Udah kemana aja tuh, udah ke kota mana aja tuh. Nah orang itu kemudian melakukan yang lainnya dengan cara itu tadi nggak cuci tangan pakai sabun misalnya kayak gitu-gitu ya. Nah ditunjukkan bahwa penyebarannya itu luas tapi fokusnya itu ke emosi, tetap ke emosi ya. Nah kadang-kadang yang suka miss itu ketika jelasin ini yang persepsi susceptibility-nya itu dipikirnya itu bahasan yang logis, yang ilmiah gitu. Padahal enggak, kita tetap harus ngejar apa namanya emosi. Jadi misalnya kayak gini, angka penularan 2 bulan itu kan tidak semua ahli sependapat tuh. Ada yang bilang 30 hari, ada yang bilang sekian minggu, tapi ada yang bilang 2 bulan 60 hari. Ya udah pakai maksimum aja. Gitu. Ya. Nah, itu pesan yang menakutkan, ancaman itu jangan dibiarkan itu saja gitu. Jadi jangan dibiarkan orang takut setelah itu karena nggak ada salurannya. Jadi takut itu bisa berubah jadi tuh stigma penolakan atau apa namanya kepasrahan gitu ya. Nah itu harus segera ditempel. Ini yang kadang-kadang suka lupa. Segera ditempel dengan solusi atau cara mencegahnya yang gampil. Oh cuma itu aja. Oh gitu. Harus menimbulkan rasa itu. Oh ternyata ada cara mencegahnya. Oh cuma itu aja. Nah gitu. Jadi oh cuma tetes polio doang. Oh 2 kali tetes polio. Udah itu aja. Selang seminggu, selang sebulan. Iya, udah gitu. Harus ke sana. Jangan dibuat ribet. Jangan nambahin.
Oh harus cuci tangan pakai sabun di 5 waktu penting. Cuci tangan pakai sabunnya pun harus 6 langkah. Dan sabunnya pun harus sabun yang antiseptik. Kalau nggak bener tuh ya. 6 langkah. Langkah pertama airin tangannya. Yang kedua digosok-gosok. Ketiga jempol. Wah, sela-sela jari kuku. Ah itu mah ribet. Enggak. Itu harus digambarkan untuk mengajak itu ke perilaku yang kita inginkan itu harus digambarkan sebagai hal yang simple gitu. Udah cuci tangan sabun aja. Cuci tangan. Udah tetes polio aja. 2 kali beres udah. Setelah itu udah biarkan anak-anak main ke tanah ke tanah main sama temennya. Udah biarin aja nggak apa-apa. Udah dianggap selesai gitu. Nah, itu yang membuat orang kemudian mau oh iya ya imunisasi polio ya. Gitu ya. Nah, ini contoh-contoh aja, Ibu Bapak. Jadi kalau kalau setiap konteks itu kan punya punya apa namanya? Punya pikiran beda ya, perasaannya agak-agak beda gitu. Jadi kelihatannya yang mana nih yang bisa kita sampaikan gitu. Itu kadang-kala sesuai dengan konteks lokal gitu. Kayak misalnya buat masyarakat yang mengandalkan anak-anak untuk membantu orang tua kerja gitu atau keluarga yang berharap anaknya jadi sukses jadi tentara gitu. Nah, itu harus digambarkan. Oh, seumur hidup lo menderita. Nggak bisa tuh jadi tentara. Nggak bisa tuh jadi polisi kalau udah kayak gitu. Wah, PNS pun, wah susah itu. Oh, kayak gitu. Ya. Tapi kalau misalnya hal lain, misalnya yang lebih menakutkan, apakah ya mungkin kematian gitu ya. Ya bisa juga di sana. Jadi sangat tergantung dari konteks setempat sebetulnya. Jadi apa yang dianggap menakutkan, kadangkala berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Walaupun lumpuh layu sih yang menakutkan buat semua. Tinggal lumpuh layu itu kan ya tinggal dibantu gitu loh. Lumpuh layu itu akibatnya apa gitu buat anak mereka kalau sudah besar. Misalnya kayak gitu. Itu artinya nambahin sedikit konteks terhadap pesan kita. Ya. Terus apa yang kedua prinsip efikasi itu tinggal juga sesuai dengan konteks lokal ya gimana itu mudahnya gitu. Ya intinya sih seperti ada perasaan bahwa oh, tadinya seram, oh cuma gitu aja tuh bisa tetes polio, bisa bicara itu tinggal tes, tinggal cerot beres lah gitu. Nah, ini juga tinggal harus disesuaikan dengan konteks masyarakat. Jadi kalau bicara tentang hal yang mudah itu seperti apa sih digambarkannya, ya. Nah, jadi lengkapnya itu kalau proses itu ya, ini proses emosi tapi ya, perjalanan emosi orang ngeri kali tapi setelah itu oh gitu aja ya. Dan kalau dari sisi penyajian itu ingat bukan penyajian yang ilmiah menurut riset 87,3%. Enggak gitu tapi kalau emosi itu ya udah hitam putih aja lumpuh udah sekali kena lumpuh udah nggak bisa diapain kabelnya putus sarafnya putus nggak bisa disambung lagi nah, misalnya kayak gitu ya. Nah itu yang harus diturunkan ke dalam pembicaraan kita kalau KAP misalnya pembicaraan lagu-lagu permainan gitu ya atau kalau mau dibuat video begitu dibuat poster pun begitu ada rasa takut yang tadi itu komponennya itu satu severity perceive severity ganasnya ngerinya lalu ada perceive susceptibility oh saya juga bisa kena kenapa karena ada penularan yang mudah kemana-mana misalnya gitu ya lalu elemen kedua itu rasa mudah itu berarti ada respon efficacy oh cara mencegahnya cuma itu aja gitu ya terus self efficacy saya mah kalau gitu mah gampang bisa juga gitu nah gitu ya kalau kita buat poster pun begitu ya walaupun terhadap pertanyaan ini mana nih yang harus didahulukan yang harus didahulukan kan yang pertama yang rasa takut dulu ya jadi gimana muncul rasa takut dulu terus kemudian setelah dia rasa takut itu membuat atraksi atau sesuatu yang menarik perhatian baru kemudian kita channelkan ke rasa mudah untuk mencegahnya gitu ya. Nah, kalau lagu pun demikian ya. Ini lagu si Joni Iskandar. Pak, tetesnya jangan lupa untuk diambil. Bu, tetesnya jangan lupa untuk diambil. Tetes ini penting sekali. Karena polio ngeri sekali lumpuh kakinya seumur hidup.
Tapi mudah cegah virusnya, terlalu mudah bukan katanya. Cukup berikan tetes polio. Ah, ini kalau ini kan KP ya. Konsep KP itu orang harus nyanyi, harus ngobrol, harus joget, harus nari, main dan sebagainya. Ah, saya stop di sini dulu nih. Penyajian presentasinya tentang teori EPPM. Sambil saya nyiapin kalau misalnya ada pertanyaan, saya balikin dulu ke Bu Prita ya. Silakan Bu Prita. Baik, Terima terima kasih. kasih Pak Risang. Presentasinya membuat kita lebih terang bagaimana cara memastikan bahwa pesan tentang ancaman, terutama wabah nih ya, kita diskusikan, memunculkan respon kontrol bahaya atau daripada kontrol ketakutan. Begitu ya. Nah, pilkada dimulai dengan belusukan. Pak Gubernur datang dengan kampanye diri. Hanya satu yang bisa disampaikan saat ini, Pak Rimbang mengajarkan kita berkomunikasi penuh sensasi. Jadi bagi Oke. para peserta webinar, apakah yang ingin Anda bertanya, silahkan raise hand atau tinggalkan chat di box untuk bisa kita tanggapi. Silahkan, enggak? Bu Nia, silahkan Bu Nia. Baik, terima kasih Bu. Mohon izin perkenalkan saya Dwi Kurnia Puspitasari, tenaga promosi kesehatan dari rumah sakit. Bagus sekali pemaparan Pak Risa, mohon izin saya bertanya. Nah, misalnya nih Pak, kan kita sudah nih menerapkan edukasi yang menyeramkan, kemudian disertai dengan solusi yang juga mudah untuk dilakukan. Nah, contohnya gini nih, misal ya kita ambil contoh aja penyakit hipertensi. Nah, hipertensi itu kalau misalnya kita tidak melakukan pencegahan nanti bisa stroke loh, nanti bisa lumpuh kayak gitu. Solusinya apa? Yang mudah dilakukan adalah olahraga, kemudian kurangi makanan berlemak, kemudian juga tidak merokok seperti itu. Tapi memang pada realitanya yang kebetulan di sini saya tinggal di masyarakat perkotaan ya Pak ya. Kebetulan saya di rumah sakit daerah umum daerah Kota Surabaya ada aja hambatannya dalam kita memberikan promosi kesehatan. Nah, entah karena mungkin kebijakan yang berlaku, contohnya saja orang masyarakat yang ekonominya rendah kan diberikan kemudahan nih untuk mendapatkan BPJS, PBI atau gratis. Nah, kadang itu masyarakat menjadi menyepelekan nih kayak gitu. Oh, tenang. Kalaupun nanti kita mengalami gejala hipertensi, nanti ke puskesmas gratis, ke rumah sakit gratis. Nah, hambatan-hambatan yang seperti itu kadang juga bikin kita yang sudah semangat untuk mengedukasi masyarakat itu Oh, ini jadi udah masuk nih. kayak oh gimana ya kayak gitu. Nanti tinggal ngomong. Nah, mungkin bisa diberikan bagaimana langkah yang harus kita lakukan sebagai tenaga promosi kesehatan ini untuk memberikan komunikasi atau edukasi yang efektif kepada masyarakat yang ekonominya rendah ataupun pendidikannya rendah. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Barangkali bisa ditanggapi. Iya, Bu Nia, terima kasih pertanyaan dan ceritanya. Sebenarnya gini ya, kita harus step by step dulu gitu. Saya tuh kadang mikirnya edukasi di lapangan terkait dengan PTM itu kurang perceive threat-nya. Ya, atau kalau di dalam apa namanya trans-theoretical model itu kurang membawa orang dari pre-kontemplasi ke kontemplasi ya. Jadi dia kayaknya belum tergambarkan secara penuh akibat-akibatnya, severity-nya dari penyakit kayaknya kok belum nancap gitu. Contoh misalnya, itu apa namanya gula. Itu kan kalau menurut kata Pak Iwan tuh, kan dia ahli surveinya itu ya, 80% orang tidak menyadari bahwa dirinya gula. Tapi ada juga yang menyadari tapi dia cuek aja. Ya, udahlah, 200 ya, 250 udah nggak apa-apa lah gitu. Kayaknya orang belum paham apa namanya itu adalah induk dari banyak penyakit yang nanti bisa mengarah ke yang lain-lainnya. Nah, jadi saya mau masuk ke situ dulu ya Bu Nia ya. Pemahaman itu tidak terbentuk rasanya ya, kalau pengamatan saya itu karena orang tidak bisa membayangkan
penyakitnya seperti apa begitu. Itu apa sih tekanan darah tinggi? Cuma tekanan darah tinggi aja. Oh itu Bu, kalau misalnya airnya itu tekanannya tinggi tuh, sementara pipanya dari balon kan darah aliran apa namanya pembuluh darah kita kan sebenarnya kan bukan kayak pipa yang di rumah yang kuat gitu. Itu kan cuma kayak plastik balon aja. Iya melar-melar iya. Tapi kalau tekanan terlalu tinggi, kalau balon gimana? Pss, pecah. Kalau pecahnya di kepala, deng, udah brek, stroke. Stroke-nya kalau di bagian batang otak udah lumpuh, koma. Kalau di sini dia nggak bisa, dia belum bisa membayangkan itu masalah yang dihadapi itu seperti apa sih sebetulnya gitu. Anemi, anemi dipikirnya cuma ya ngantuk doang, letih, lesu, lunglai, ya cuma gitu. Ntar tidur lah beres lah gitu ya. Dia nggak tahu bahwa di dalam darah kita itu ada truk-truk yang ngangkut oksigen. Oksigen tuh gunanya kan buat kita segar itu. Kalau kita ngirup udara kan jadi segar gitu. Dia membakar energi gitu, oksigen itu. Nah, truk-truk yang ada dalam tubuh kita itu jumlahnya sedikit. Nah, akibatnya apa? Akibatnya oksigen yang terangkut sedikit. Ya, akhirnya kita jadi ngantuk. Wah, dan sebagainya. Tapi akibatnya lebih lanjut apa gitu? Itu bisa dijelaskan. Nah, kalau intinya sebenarnya gini sih. Intinya kalau kita edukasi, baiknya kita menghindari bahasa-bahasa juknis dan masuk ke bahasa-bahasa cerita dan perumpamaan. Karena itu salah satu cara kita supaya buat orang paham gitu. Kayak ini aja misalnya contoh Bu Nia ya, ngajak orang untuk periksa kesehatan. Kan banyak yang nggak mau itu. Banyak yang nggak mau. Ngapain saya periksa kesehatan? Nggak apa-apa kok badan saya. Sehat-sehat aja, ngapain lo nggak sakit kok. Jadi konsepnya itu kalau nggak sakit ya nggak usah periksa. Terus pakai aja perumpamaan dalam kehidupan sehari-hari yang dia ikutin juga. Pak, Bapak punya motor, Pak? Ada tuh motor saya pakai tiap hari. Bapak servisnya setahun sekali atau 2 tahun sekali? Loh, kok lama amat? Saya servis kalau motor ini udah 2 bulan sekali saya servis. Mana ada servis setahun sekali, nanti rusak motor saya. Loh, kan belum mogok, Pak. Kok udah diservis? Ya, justru diservis kan buat supaya nggak mogok. Oh, sebalikin ke tubuh kita. Tubuh kita juga gitu, Pak. Sebetulnya, Pak. Bapak itu datang ke puskesmas untuk dicek-cek, diperiksa itu bukan karena Bapak sakit, tapi seperti motor supaya nanti Bapak nggak sakit, mencegah supaya nggak sakit. Nanti dicek-cekin ya, kayak di servis gitu ya, di puskesmas dicek-cekin tuh. Oh ini ada aliran yang tersumbat nih. Nah nanti sama Bu Bu dokternya akan dibilangin caranya begini 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 gitu. Wah ini kurang ini nih, tambahin ini, ntar kasih apa gitu ya, kasih nasihat supaya tidak jatuh sakit, tidak mogok. Kalau motor kan kalau Bapak mogok, motor digiar mogok gitu, ya tinggal dorong aja mungkin Pak ya ke bengkel. Terus diperiksa diganti gitu. Karburatornya ganti ini, ganti itu gitu. Lah kalau tubuh kita mogok, jeger jantung, ya akibatnya apa? Apa bisa kita diganti onderdilnya? Ada yang jual onderdil. Ada jual onderdil apa nih? Ginjal, gitu ada. Ada mungkin tapi mahal Pak. Nah yang gitu-gitu mungkin perlu kita sampaikan caranya gitu ke masyarakat supaya eh, apa namanya mereka bisa menggambarkan oh ini loh masalah kesehatan yang saya hadapi. Saran saya sih Bu Nia ya di bagian itunya tuh bagian kalau di PPPM kan perceived apa threat-nya gitu ya ancamannya rasa takut itu dimunculkan dulu gitu. Biasanya kalau kalau dalam dalam ini ya dalam imunisasi misalnya kalau kalau orang udah ngerti masalahnya, kanker serviks, bahaya, ngeri. Terus kadang-kala solusinya itu ditanyakan sendiri oleh mereka. Nah, terus untuk mencegahnya gimana? Terus kita harus ngapain tuh supaya nggak kena itu? Nah, baru masuk ke solusi kita, imunisasi apa namanya HPV gitu. Jadi prosesnya bersabar ya. Pertama diaduk-aduk dulu perasaannya untuk memunculkan rasa takut. Setelah itu baru solusinya atau pelaku yang kita sarankan. Jangan kebalikan. Belum apa-apa udah nyaranin solusinya atau pelaku yang kita
anjurkan, baru kemudian ngomongin tentang perceived threat-nya. Nah, itu kebalik tuh, nanti nggak muncul perilaku orang. Atau tadi itu, kita bahas perceived threat-nya, tapi belum matang gitu loh. Jadi orang belum bisa membayangkan. Dengan demikian kan dia belum bisa merasakan, belum ada rasa takutnya gitu. Lalu kemudian kita baru langsung masuk ke solusinya. Dan solusinya dibuat ribet pula, olahraga, makan bergizi seimbang, dan sebagainya. Nah, kalau saran kami, kalau merujuk ke Fogg Behavior Model, yang sesi ketiga ya, Bu Nia ya, nanti waktu mengajukan solusi, ya, itu yang apa namanya, respon efikasinya, itu tolong sampaikan yang simpel aja. Jadi eh, jadi satu aja kalau saya sih Bu. Satu untuk memulai. Pak, Bapak harus olahraga nih Pak. Tinggal olahraga aja kok. Olahraganya yang simpel aja 30 menit aja Pak. Habis subuh jalan-jalan. Ah gitu aja. Oh tapi ntar makannya gimana ini Pak? Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan step by step gitu. Gitu mungkin ya Oke, Bu Prita ya. Terima kasih. ya baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Iwan. Eh, Bagaimana cara kita menebar ketakutan tapi tanpa menyebabkan bumerang dampak negatif seperti eh, stigma yang dan lain-lainnya. Sebelumnya nanti Ibu Luisma belakangnya, apa nanti kedua ya, habis ini ya Pak Bu Luisma. Silakan Pak. Iya Bu Prita. Itu resiko ya. Resiko kalau nyebarin ketakutan, ada resiko munculkan stigma. Itu selalu ada kemungkinan itu ya, resiko itu. Tapi mengurangi apa resiko itu, kalau menurut EPPM, maka si hal rasa mudah itu harus segera segera menempel pada rasa takut itu. Jadi orang kalau udah tahu ada hal yang menakutkan, itu harus segera di channel ke rasa mudah. Tapi nggak usah pikirin deh itu. Tapi sebenarnya mencegah kanker gampang kok. Kanker serviks itu gampang. Cuma cuma imunisasi HPV. Kalau ibu 3 kali, ya udah. Cuma bayar ya kalau ibu-ibu ya 1,5 juta ya kali 3. Ya. Tapi kalau anak-anak ya udah cuma duduk manis aja, disuntik 2 kali, kelas 5, kelas 6, udah gitu beres, gak usah pikirin lagi. Jadi Pak Iwan, yang pesan untuk rasa mudanya harus segera, Make it simple ya. ya make it simple, dan langsung kayak kalau copy paste itu apa ya Bu, replace ya, replace Iya. rasa takut itu, gitu. Baik. eh Cukup barangkali Pak Iwan ya. Kami ini berhubung waktunya sangat tight ya. Sementara kita banyak sekali nih pertanyaan. Jadi lebih silahkan juga Bu Loisma Mariati, silahkan Bu. Makasih Ibu. Yang slide-nya tadi ada nggak Ibu? Slide Respon mana dulu? efisiensi. Siap. Pakai ini tadi. Pakai apa tuh? Ini Efekasi. Bu, Respon. Iya, pakai slide itu. yang mana? Yang perilaku ini ampuh melindungi. Terus sebelahnya itu self efficacy. Saya bisa melakukan perilaku itu. Ini ya? Ya, ini. Ya. Berarti ini tadi yang dijelaskan Bapak Risang, bahwa kedua ini perilaku yang ampuh dan melindungi dengan perilaku itu dia berdasarkan self efficacy dengan perilaku untuk melindungi ini berdasarkan fakta. Misalnya kalau memang anak itu memang jelas sudah dinyatakan lumpuh layu. Nah, jadi berarti kita berdasarkan fakta ya sudah menjelaskan. Jadi yang jadi pertanyaan di inti dari edukasinya nanti supaya masyarakat dan anak-anak juga mengerti kalau harus dikasih tetes polio, yaitu dengan tetes dengan suntikan. Berarti dia masuk di edukasi kesehatannya. Itu Pak, tetes polio yang oral dan injeksi harus diberikan agar anak Bapak Ibu tidak lumpuh layu. Itu saja Pak. Iya Bu Louis, gini ya, betul. Jadi kalau
tetes polio atau injeksi itu ada di pesan yang harus dibuat agar mudah. Cuma tetes polio aja cerot beres kok gitu. Jadi jangan 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 diberat-beratkan itu. Oh, harus tetes polio waktunya sekian, harus tepat ini, sebelumnya harus makan dulu, setelah itu Iya. harus gini. Itu kan ribet ya, ribet. Orang nggak mau yang Ya. ribet-ribet. Bu Bidan, orang harus harus mau yang simpel aja, cuma gini aja udah gitu, beres gitu. Ya, jadi di sini tuh di perceive efficacy itu kita harus cari perilaku itu yang simpel, digambarkan yang mudah. Kita tunjukkan mudah Ah aja ya. gitu, mudah. Tapi yang perceive threat-nya itu jangan kasih peluang, dibuat takut maksimum. Jangan bilang misalnya 1 dari 200 anak yang terkena virus polio akan lumpuh atau 0,05%. Wah, itu jadi nggak menakutkan gitu loh. Jadi pokoknya kalau kena lumpuh aja udah gitu. Walaupun Iya faktanya Pak. secara ilmiah nggak gitu, tapi kalau kena kaki udah, kalau saya sih gini, dan itu nggak tidak menyalahi ilmiah. Kalau kaki udah terasa sakit, kena dan sakit, udah tinggal nunggu waktu aja 3 hari 4 hari lihat kakinya, ya. Jadi lumpuh Ya, layu. makasih Pak. Jadi ini dibuat maksimum. Nah, kayak misalnya perceived susceptibility ya, dia bisa kena, bisa. Sekarang gini, gimana kita punya rumah tinggal di sebelah aliran air, orang pupuk di sana, ya itu bisa nyebar ke sini loh gitu. Ya kita nggak perlu bahas, tergantung dari debit airnya gitu atau arus airnya. Kalau yang tergenang itu ya mudah, kalau yang arus besar ya nggak susah. Kita nggak usah ngomong kayak gitu. Itu udah masuk ke ranah kognitif gitu. Nah itu yang agak menyulitkan untuk membuat rasa takut. Jadi ini dibuat simpel aja. Perceive threat dibuat Siap. simpel, perceive efficacy dibuat simpel. Gitu Bu Bidan ya. Baik, Makasih. makasih Bapak. Baik, Makasih lanjut Ibu. terima kasih Bu Loisma. Lanjut dengan Ibu Yani dari Rumah Sakit Paru Respira. Izin bertanya, bagaimana kita menerapkan pasien konseling berhenti merokok? Dan bagaimana menakuti kemudian memberikan solusi karena rata-rata pasien yang kami temui selama tidak sakit perokok tidak takut, terima kasih. Tidak takut, terima kasih. Iya, jadi kalau nggak sakit, tidak mikirin untuk berhenti. Ya, mikirin berhenti kalau udah kena penyakit berat baru mikir berhenti. Nah, coba kita lihat lagi ya Bu Yani ya, teori-teori yang ada di TTM ya, Trans-Theoretical Model. Ini ada penjelasan untuk proses itu maksudnya input ya, proses of change ya. Jadi gimana cara ngubah dari orang yang tadinya nggak mikirin atau pre-kontemplasi atau nggak mau berubah pre-kontemplasi, kemudian menjadi mikirin. Itu aja dulu ya. Kadangkala untuk laki-laki terutama ya, itu ketika mereka ditakut-takuti dengan penyakit, mereka kebal. Ya buktinya itu, bungkus rokok itu kan gambar-gambar yang menakutkan. Ya kan? Nggak menakutkan gimana itu bungkus rokok. Tapi mereka tetap beli aja. Nah, kita sebenarnya kalau di sisi komunikasi itu harus ditinjau ulang. Ternyata strategi untuk bungkus rokok yaitu hanyalah untuk pemenuhan policy aja. Tapi apakah itu bisa mengubah sikap perilaku orang? Ternyata nggak semudah itu. Nah, kita harus cari cara. Nah, kalau di TTM itu ada salah satunya menjelaskan bahwa mungkin kita jangan menakut-nakuti dampaknya kepada orang itu, tapi coba kita cari dampak yang lain terhadap orang lain, terutama yang dia kasihi, yang dia sayangi, atau dia merasa ingin melindungi. Ya, coba itu buka data tentang perokok pasif. Perokok pasif itu membunuh berapa ratus juta, berapa juta orang setahun kan? Terus 80%, saya agak kaget juga baca datanya. 80% kalau secara global itu pasif rokok yang meninggal itu adalah di negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia. Jadi sebetulnya yang rokok itu ngebunuh orang lain, bukan ngebunuh dirinya sendiri. Kalau dirinya kuat lah gitu,
laki-laki ya gitu ya kuat, Anda sih kuat, Bapak tuh kuat Pak, nggak ada masalah. Jadi kadang-kadang saya suka pakai teknik ini Bu, begini, kita naikin egonya dia, apresiasi, dalam rangka itu bukan muji ya, dalam rangka membuka pagarnya dia. Kalau Bapak sih merokok nggak apa-apa Pak, walaupun sebenarnya enggak ya, tapi udah bilang aja, kalau Bapak sih nggak apa-apa Pak, Bapak sih kebal Pak, kuat Pak, mungkin Bapak sering olahraga dulunya atau gimana, tapi yang saya khawatirkan Pak, itu adalah istri Bapak, Pak. Oh, istri Bapak. Soalnya bukan apa-apa, Pak. Kanker paru-paru itu makin banyak, Pak, di perempuan. Nah, dan itu terjadi karena terlalu sering deket-deketan sama laki-laki yang merokok gitu. Nah, jadi gimana, Pak? Bapak tega, Pak? Tega gitu. Jadi yang kita bangkitkan justru rasa laki-lakinya sebagai pihak yang melindungi, sebagai pihak yang apa ya, yang seharusnya ya mengayomi gitu ya, memberikan ya adalah apa namanya perlindungan gitu, itu kita tantang di situ gitu. Jadi sama sekali tidak bicara tentang bahaya merokok buat laki-laki, karena laki-laki tidak takut gitu ya. Gitu ya Baik. Bu Prita ya. Ya, baik. Rasanya mungkin kita sudah lebih dari paparan yang dari 1 jam lebih ya. Karena tadi juga kita terlambat 15 menit. Jadi apakah masih ada? Kalau tidak ada, mungkin barangkali saya harus merangkum. Baik. Eh, Rangkuman dari presentasi dari Pak Risang ini kita melihat bahwa pengenalan EPPN ini kita bisa memahami dan merespon pesan yang mengandung ancaman khususnya dalam konteks komunikasi kesehatan dan pencegahan risiko. Jadi model ini menjelaskan mengapa sebagian orang mengambil tindakan positif sementara yang lain menghindar atau tidak bereaksi. Komponennya tentu tadi sudah dijelaskan, yaitu keparahan, severity, kerentanan, susceptibility. Kemudian ada dari persepsi efikasinya, ada efikasi diri, ada efikasi respon, dan ada 2 respon yang itu berbahaya, ada yang dengan kontrol ketakutan. Dan aplikasi ini harus menyeimbangkan ancaman dan penyediaan solusinya. Kemudian dari kalau kita bicara dengan wabah polio, kampanye vaksinasi menunjukkan pentingnya meningkatkan kepercayaan pada tindakan pencegahan, efekasinya, selain menekankan bahaya penyakitnya. Jadi model ini tentunya sangat cocok untuk dalam hal kita memainkan peranan penting dalam menentukan tindakan pencegahan. Kunci suksesnya yaitu mari kita pahami audiens kita dan kemudian kita harus menyampaikan buktinya. Akhir dari penutup ini, terima kasih atas partisipasi aktif para audiens hari ini untuk mendengarkan Extended Parallel Processing Model yang dimana kita akhiri untuk mengajak semua untuk merenung bagaimana kita bisa menerapkan pemahaman ini dalam praktek yang nyata, baik di lingkungan kerja kita maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah pesan yang kita sampaikan itu sudah efektif? Apakah kita sudah mempertimbangkan faktor ancaman efekasi dengan tepat? Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan keterlibatan Anda semua. Semoga diskusi ini bisa menjadi langkah awal dalam memperbaiki cara kita menyampaikan pesan, terutama dalam kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan publik. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Sekian dari saya Cakep. sebagai moderator Anda. Semoga acara ini bermanfaat. Muncul virus Cakep. di Wuhan. Jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu Prita. Ya. Ya, Terima sama-sama. kasih Bu Prita, Pak Risang. Pak Risang hari ini ada tugas nggak ya Pak? Penugasannya ada Pak Risang? Oh iya ntar gini. Saya tuh sebenarnya mau tugasnya gini, apa namanya? Coba pikirkan sebuah perilaku yang kita pengen ajak orang gitu, tapi pakai pendekatan EPPM. Jadi tinggal tuliskan saja untuk rasa takutnya itu di elemen severity-nya apa,
di elemen susceptibility-nya apa, lalu kemudian dari sisi rasa mudahnya apa itu, respon efekasinya apa, self efekasinya apa. Udah itu aja. Paling Oh cuma iya. 4 baris, 5 baris cukup. Ya. Baik Pak Risang, terima kasih. Berarti nanti teman-teman diminta untuk mengerjakan penugasan dari Pak Risang, seperti yang disampaikan Pak Risang tadi, nanti bisa dikirim di SID Forum Kemisan ya Pak Risang ya, seperti yang biasanya. Oke, begitu ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Risang, terima kasih Bu Prita atas hari ini luar biasa sekali penampilannya dan teman-teman yang ada di dalam Zoom ini merasa sangat puas sekali, keren-keren luar biasa. Terima kasih. Kami akhiri kegiatan kita hari ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pamit Liv. ya. Liv. Iya, Terima kasih Bu sama-sama. Vivi. Terima kasih Sama-sama Pak semua. Risang. Ya, mari. Terima Matur kasih. nuwun semuanya.